Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan memberikan satu materi tentang anak kalau makan kenapa sering ngemut. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh ibu-ibu melalui DM saya di Instagram, melalui WhatsApp saya, atau dari media-media sosial yang saya miliki. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu yang di rumah yang sedang menyimak materi kami, banyak ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi sebelum bahasnya, saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi kami. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama untuk tumbuh kembang anak mereka. Jadi kita mulai satu persatu. Kenapa anak ketika makan sering ngemut? Yang pertama adalah anak merasa tidak suka pada makanan yang kita hidangkan, atau anak merasa makanannya itu monoton. Jadi kira-kira jangankan anak-anak, dewasa pun kalau kita tidak suka pada makanan, kita cenderung tidak makan. Tapi kalau anak-anak atau bayi, itu karena orang tuanya memaksa si anak itu makan. Nah, daripada berantem, mungkin pikirnya si anak, dia mangap tapi tidak dikunyah apalagi ditelan. Yang terjadi adalah dia mengemut makannya, digeser makanannya ke tepi pipinya, lalu didiamkan. Hal ini mungkin terjadi karena rasa makanan yang tidak bervariasi atau bahan-bahan makanan yang tidak bervariasi. Misalnya selalu makannya itu karbohidrat nasi dengan sayur atau tempe, terus tanpa ada variasi bahan makanan, misalnya telur kah atau protein hewani yang lain. Protein hewani pun kan ada banyak jenisnya, misalnya ikan A, ikan B, ikan C juga berbeda, walaupun itu mewakili satu bagian makanan yang namanya protein. Jadi ini juga ditengarai adalah penyebabnya. Atau pengolahan makanan, apalagi anak-anak yang sudah di atas usia setahun, itu kadang-kadang anak itu tidak suka makanan yang pengolahannya sama terus. Misalnya direbus terus. Kadang-kadang mereka suka dengan yang digoreng atau yang berkuah, misalnya seperti itu. Atau anak itu sedang masa fase yang namanya picky eater. Memang pada fase picky eater ini, anak itu kalau nggak suka makanan A, maka dia cenderung akan mengemut. Misalnya dia lagi suka makanan B dan C, dia akan mau makan B dan C, sedangkan kalau yang A dia akan mengemut. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena ketidaksesuaian tekstur. Tekstur makanan ini tentunya sesuai dengan usia si anak. Usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, 12 ke atas tentu ini akan berbeda. Itu idealnya. Tetapi tidak semua anak itu mengikuti rule yang normal tadi. Misalnya usia 12 bulan lebih, itu idealnya kan teksturnya itu sudah seperti makanan keluarga. Tetapi banyak juga anak-anak itu tidak langsung bisa naik tekstur ke makanan keluarga. Mungkin saja dia itu nasi tim atau bubur kasar. Ketika dia langsung kita naikkan teksturnya dan tidak sesuai dengan keinginan atau kemampuan si bayi atau si anak, maka cenderung dia akan mengemut. Jadi makanan yang terlalu kasar itu akan membuat anak mengemut makanan. Atau misalnya potongan-potongan makanan terlalu besar dan terlalu keras, ini juga salah satu penyebabnya. Atau misalnya pada kelainan oral motor pada anak, misalnya kelainan kongenital, misalnya namanya tongue tie, itu juga membuat anak itu tidak bebas menggerakkan lidahnya ke depan, ke samping, kiri, samping, kanan, sehingga anak itu kalau nggak langsung menelannya, ya dia cenderung mengemutnya. Yang ketiga adalah anak tidak sedang mood makan. Mood ini juga sangat berpengaruh terhadap keinginan anak untuk mengunyah. Misalnya ketika anak sedang marah, sedang jengkel entah kepada orang tua atau kepada pengasuhnya atau kepada kakaknya, maka si anak itu cenderung melampiaskannya dengan bentuk mengemut makan. Atau misalnya anak itu mungkin trauma pada makan, maka ketika si anak itu sudah melihat Anda atau Bapak
bapak ibu menawarkan porsi makan yang banyak, maka si anak akan stres, cenderung dia akan mengemut makannya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita sajikan dia porsi kecil-kecil, mungkin dia akan lebih tertarik. Atau misalnya pemberi makan yang tidak sesuai dengan keinginan si anak. Misalnya nih, rewangnya atau pembantu atau pengasuhnya itu baru ganti, bisa juga membuat anak itu tidak mood makan. Atau misalnya orang tua yang biasanya yang beri makan, nah kali ini si anak tersebut diberi makan oleh orang lain, maka itu juga membuat mood makan si anak itu terganggu. Yang keempat adalah anak terdistraksi. Terdistraksi ini artinya terganggu perhatiannya. Anak itu cenderung lebih fokus pada yang ditontonnya dibandingkan dengan proses makannya. Atau misalnya anak sedang asik-asiknya bermain, apalagi misalnya mainan tersebut merupakan mainan yang baru sehingga membuat anak itu lebih membuat rasa penasarannya, saking sukanya. Nah, ini juga membuat gangguan pada perhatian si anak untuk makan. Yang berikutnya, anak sedang ngantuk. Yang namanya ngantuk itu cenderung anak terganggu. Anak sudah enak-enaknya mah bobo, tiba-tiba mungkin saja orang tua berpikir ini jamnya makan, maka orang tua memaksakan makan, kasih anak itu cenderung akan mengemut saja. Bisa saja dia itu sambil ngemut makan sambil bobo. Atau misalnya anak-anak yang kurang aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik ini tentu juga akan membuat si anak itu membakar kalori. Kalau dia sudah membakar kalori, tentu si anak itu akan membutuhkan kalori yang lebih banyak. Kalau si anak itu jarang aktivitas fisik, maka si anak itu juga kadang-kadang hanya mengemut ketika dia makan. Yang berikutnya adalah alasan anak ngemut adalah karena si anak masih kenyang. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu hanya berpatokan pada jamnya makan si anak, tidak melihat jangan-jangan jarak makannya si anak itu dengan yang sebelumnya itu terlalu dekat. Walaupun idealnya sih kasih jarak lah kira-kira 3 jam supaya anak merasa lapar dahulu. Atau misalnya pemberian susu formula yang berlebihan, ini juga akan membuat si anak itu tidak merasa lapar karena dia sudah kenyang dengan susunya, atau karena si anak tersebut sudah mendapat snack yang berlebihan dan tidak pada waktunya. Jadi rumus pada anak itu supaya mau makan adalah bagaimana supaya anak itu merasa lapar. Dan yang terakhir adalah kemungkinan karena si anak atau si bayi mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Entah misalnya si anak itu sedang tumbuh gigi, atau si anak itu sedang mengalami namanya sariawan atau radang pada tenggorokannya, atau misalnya si bayi atau si anak itu mengalami yang namanya nyeri perut. Gangguan kesehatan ini sering membuat si bayi atau si anak itu mengemut saat dia makan. Nah, ini kurang lebih penyebab-penyebab bayi atau anak sering mengemut ketika dia makan. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.